drone A30, drone 300 ribuan yang mirip DJI Avata yang versi pertama. Hari ini saya fokus ke bagaimana kemampuan terbangnya ya, jarak terbangnya, durasi terbang, kestabilan dan sebagainya. Langsung kita buka aja. Kemasannya kecil ya, kecil banget nih. Nah, salah satu yang menjadi alasan kenapa saya beli drone ini adalah desain ya. Desain dari drone ini betul-betul unik ya. Ya, tadi yang saya sampaikan seperti DJI Avata yang pertama keluar ya. Kalau fiturnya, dinamonya masih brass head nih, dan dia posisinya terbalik. Untuk baling-balingnya agak sedikit lain ya, dia terbalik. Biasa kan seperti ini, tapi dia posisi terbalik. Masih brass head, kemudian di depannya sudah dikasih kamera, sudah otomatis bisa naik turun ya, menggunakan tombol di remote. Di bawahnya seperti ini, dia ada 4 titik landing, kaki-kaki ya untuk landing. Jadi penasaran ya kira-kira seperti apa nanti terbangnya, stabil atau enggak. Nah, jaraknya seperti apa, yuk kita bahas ya. Kemudian untuk remote-nya seperti ini. Remote-nya enggak terlalu unik ya, biasa aja, dan tombolnya juga enggak terlalu banyak. Dan yang saya beli ini versinya 2 baterai teman-teman ya. Cuma saya lupa tadi nih, 1 baterai yang diisi full, 1 baterai belum ya. Jadi aduh, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah habis baterai, kita ganti baterai yang baru. Kita coba kira-kira durasi terbangnya berapa menit ya. Untuk baterainya ini seperti ini, unik ya, desainnya juga unik. Dia menggunakan Type C ya untuk chargernya. Di sini ada tulisan A30 UAV, keren. Di drone ini nggak ada tombol on off ya, jadi dicolok langsung nyala. Nah, seperti ini, harus dipastikan ini terkunci bawahnya. Oke, baru colok. Oke, jadi hati-hati pada saat nyalain ini, jangan sampai kepegang juga ya, supaya nggak rusak servonya ya. Terus untuk remote-nya, nah tinggal dibinding dan kalibrasinya seperti ini. Itu arming ya, kalibrasi ke dalam. Oke. Nah, ini ada lampu indikator di bagian belakang. Ini fungsinya banyak banget sebagai indikator baterai. Jadi kalau dia habis, dia berkedip ya. Dan juga ya sedikit membantu ya kalau ini posisi belakang, dari kejauhan kelihatan. Oke, kita langsung coba terbangin ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini sudah nyala. Coba cari yang datar, saya kalibrasi ulang ya. Oke, sebentar, kalibrasi ulang. Arming itu ya. Oke, take off menggunakan tombol ini. Nah, wow. Jadi drone ini sebetulnya memang belum ada optical flow ya, tapi kalau dari segi kestabilan cukup lumayan bisa diandalkan. Agak miring ya. Sebentar, ini agak sedikit miring, saya turunkan dulu. Oke, pastikan di tempat datar ya. Tadi kurang pas kalibrasi dulu. Oke, sudah. Take off. Nah. Wow, untuk speed satunya agak sedikit berat ya, kalau ada angin sedikit dia agak sedikit nahan. Nah, kita coba sebelum tes jarak, pastikan dulu kestabilannya ya teman-teman. Nah, ini di bawah seperti ini, dia belum ada optical flow ya, resikonya kalau ada angin bergeser, tapi stabil juga ya. Tuh, diam ya, tuh dia diam ya. Oke, padahal nggak ada optical flow nya ya, tapi cukup stabil. Sebentar, saya cek dulu. Oh, ada optical flow. Sorry teman-teman, di sini ternyata ada optical flow ya. Nanti kita bahas ya. Saya baru ngeh ternyata di bawahnya ada kamera. Oke, kita coba langsung. Hampir gak kelihatan soalnya kameranya. Kita coba langsung dinaikkan aja. Pastikan optical flow nya kira-kira seperti apa ya di ketinggian ya. Tadi pas dilihat nggak kelihatan ya, ternyata ada optical flow-nya. Saya tambah speed dulu. Oke. Sambil nanti kita hitung durasi terbangnya ya. Oke, saya naikkan, anginnya kenceng ternyata di atas. Kita lihat. Oh, anginnya kenceng.
Wow, udah berkedip baterainya, euy. Cukup lumayan stabil ya. Untuk optical flow-nya cukup lumayan stabil tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, keren, ternyata ada optical flow-nya. Kita coba langsung landing. Ini kalau udah seperti ini, berkedip warna hijaunya di belakang, itu menandakan kalau baterainya mau habis. Kita coba gunakan baterai yang kedua ya. Jangan dipaksakan ya kalau seperti itu. Kita coba auto landing. Nah, di sini, nah ini teman-teman, di sini ternyata ada kameranya ya. Saya pikir nggak ada ya. Di dinamonya agak sedikit panas. Kita coba langsung ganti baterainya ya. Ini enaknya kalau misalkan kita punya dua baterai teman-teman ya. Jadi kalau satu baterai habis, kita gunakan yang kedua. Kita langsung pasang. Oh, ini agak sedikit hati-hati. Nah, oke. Nah, oke, sudah terpasang ya. Saya matikan dulu. Oke, nyalain lagi remote-nya. Binding, kalibrasi ke dalam. Oke, kita coba langsung take off lagi. Sambil kita tes durasi terbang ya, kira-kira berapa menit. Oke, ini baterai yang kedua ya, baterai yang betul-betul full saya cas. Nah, oke, kita lanjut aja langsung tes jarak terbang ya. Saya tambah speednya karena anginnya agak kencang. Saya gunakan speed 2. Oke, speed 2 ya, saya gunakan speed 2. Kira-kira jaraknya sejauh mana, sambil tes kestabilannya ya. Oke. Kencang anginnya di atas. Tapi kalau saya perhatikan optical flow-nya cukup lumayan berfungsi ya. Dia berusaha tetap nahan walaupun agak sedikit kedorong malah ya, bukan sedikit lagi, kedorong sama angin ya. Saya tambah speed. Oke, hampir nggak kelihatan. Saya majukan, saya jauhkan ya. Kita tes jarak terbangnya. Oke, keren. Ini masih masih terkoneksi. Oh, flyaway. Oke, flyaway. Oh, putus ya. Oh, nyambung lagi. Oke, putus. Nah, tadi kelihatan jaraknya memang nggak terlalu jauh ya, sekitar 30-40 meter flyaway, tapi dia untungnya balik lagi teman-teman. Oke, untuk jarak sih masih lumayan ya untuk drone mainan. Jadi kalau bisa jangan terlalu jauh ya, karena tadi sedikit flyaway. Coba saya matikan dulu ya. Saya matikan remote-nya. Oh, turun dia. Oh, oke, turun ya. Ini reviewnya agak sedikit ngacak. Oke. Oh, masih ini ya, masih. Oke, kita coba nyalain lagi. Kalibrasi ulang ya. Kalibrasinya di mana nih? Sini aja kalibrasinya. Pastikan yang penting datar dulu ya. Oke, masuk ke dalam. Oke. Kita take off yang kedua ya. Yang ketiga malah. Nah, ya. Untuk speednya kita coba tes ya. Tadi kestabilan sudah cukup stabil. Untuk jarak sekitar di bawah 40 meter. Untuk speednya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Walaupun dia masih agak putus-putus. Oke, masih ada baterainya. Cuma kenapa turun dia? Oke, lanjut ya. Kita sampai pastikan habis baterainya. Oke, cukup lumayan nyaman sih diterbangkan. Untuk main ini ya, main manuver, atau untuk teman-teman yang baru belajar menerbangkan drone, ini bisa jadi pilihan juga ya. Artinya bisa diterbangkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, karena dia sudah dilengkapi dengan pelindung baling-baling. Oke. Lumayan untuk durasi terbangnya. Sampai hari ini sampai sekarang ini belum ada indikasi kalau baterainya mau habis.
Oke, kita coba tes kestabilannya ya. Tadi belum yakin bener karena memang kebetulan langsung baterainya langsung habis. Kita naikkan sedikit. Oke. Oke, dia agak sedikit. Oh, lumayan ternyata. Ngelok ya. Stabil. Di ketinggian. Tetap stabil. Walaupun agak sedikit terdorong, tapi dia berusaha untuk balik ke posisinya. Baterainya masih warna hijau, belum berkedip, artinya masih aman ya. Oke, kita tarik sambil kita pastikan baterainya sampai betul-betul habis. Kira-kira dia berapa menit? Oh, sebentar. Oke, kita cek. Oh, agak panas ya. Untuk dinamonya agak panas. Mungkin saran saya kalau nerbangin drone ini jangan terus digeber ya teman-teman. Ini agak panas nih. Panas ternyata. Saya copot aja dulu baterainya. Kita istirahatkan dulu drone-nya ya. Teman-teman, ada sedikit catatan. Tadi setelah saya terbangkan drone ini dengan 2 baterai sekaligus ya. Satu baterai tadi digeber habis dan ini baterai kedua. Ternyata dinamonya agak sedikit panas ya. Nah, saya coba break dulu sebentar. Dan mungkin ini salah satu penyebab kenapa tadi drone tiba-tiba suka turun sendiri ya. Jadi dinamonya terlalu panas dan saya khawatir overheat, jadi saya break dulu. Ini sekitar 1 menit. Coba saya terbangkan lagi ya. Kayaknya udah nggak panas nih. Ya, 1 menit cukup kayaknya ya. 1 atau 2 menit cukup ya. Ini udah nggak panas. Coba kita terbangin lagi. Ya, dan kali ini coba kita tes ini ya, hasil kameranya, jarak kameranya. Oke, nah udah nyala lagi. Terus kita coba hidupkan remote-nya. Binding. Kalibrasi. Saya setting dulu untuk wifi. Oke, kita coba setting dulu wifi-nya. Ini wifi-nya follow UFO sekian, C0 sekian, terus aplikasinya kayak UFO, dan ini sudah terkoneksi ya. Kita coba terbangkan, kira-kira jarak terbang dari jarak koneksi wifi-nya itu sejauh mana ya. Take off. Nah, kita lihat hasil kameranya teman-teman. Nah, tadi setelah break sedikit ini sudah normal kembali ya. Oke, kita lihat. Untuk hasil kameranya lumayan ya. Kita coba jauhkan, tambah speed ya. Anginnya lumayan kenceng. Kira-kira berapa meter dia koneksinya, wifi-nya. Oh, udah berkedip. Saya naikkan aja sekalian, nggak apa-apa. Ini udah berkedip. Oh, udah turun langsung dia. Oke, untuk hasil kameranya lumayan sih. Ya, teman-teman bisa lihat. Cuma sayang baterainya habis. Oh. Oke, cukup ya. Mana untuk kesimpulan dari drone A30 ini ya. Yang pertama, desainnya yang bikin saya menarik yaitu desainnya ya. Terus dia termasuk juga kokoh, dan ini untuk pemula juga sangat bisa jadi pilihan ya. Harganya murah dan plover guard-nya sudah terlindungi oleh baling-balingnya sudah terlindungi oleh plover guard ya. Walaupun dinamonya masih brushless. Untuk fitur sedikit koreksi ya, mungkin di video saya sebelumnya di tes fitur ternyata drone ini sudah ada optical flow. Ini nggak kelihatan banget ya, kemarin saya coba ini nggak kelihatan. Oke, jadi drone ini ada optical flow-nya dan tadi sudah dites, ternyata cukup lumayan stabil ya di ketinggian, tapi memang masih ke bawah angin ya, apalagi dinamo masih brush head. Terus kameranya sudah ESC dan hasil kameranya teman-teman bisa lihat. Cuma tadi sayang nggak sampai jauh saya tes terbangkan untuk hasil kameranya. Tapi untuk kondisinya lumayan sih ya, dan hasil kameranya untuk drone mainan cukup lumayan. Ya. Satu catatan, drone ini tadi digeber dengan 2 baterai sekaligus saya terbangkan. Artinya sebelumnya saya coba terbangkan baterai yang pertama, kemudian terbangkan di baterai yang kedua. Dinamonya agak sedikit panas, karena dinamo cukup kecil ya teman-teman. Nah, kayak sedikit panas, jadi pada saat dinaikkan dia nggak naik, malah turun ya, kayak overhead gitu. Nah, saya coba break sekitar 1 menit, 1-2 menitan, udah kembali dingin dan bisa diterbangkan lagi ya. Jadi
mungkin itu sedikit catatan untuk A30. Jadi kalau menurut saya sih masih recommended buat teman-teman yang pengen belajar menerbangkan drone atau mengkoleksi drone. Tapi kalau bisa diperhatikan juga ya, untuk walaupun ini kita punya 2 baterai, lihat cek dulu kondisi dinamonya. Kalau misalnya ada sedikit panas, mendingan istirahat dulu ya, di break dulu, jangan langsung diterbangkan karena khawatirnya overheat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya kira hari ini cukup. Berikan komentarnya, like, share, dan teman-teman pastikan subscribe ya, supaya nanti dapat informasi tentang drone lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.